Perkenalkan, nama saya Christmas, NIM 519321008. Di sini saya akan memaparkan tentang cacat kristal logam. Pertama, latar belakang. Istilah kristal memiliki makna yang sudah ditentukan dalam ilmu material dan fisika zat padat. Dalam kehidupan sehari-hari, kristal merujuk pada benda padat yang menunjukkan bentuk geometri tertentu dan kerap kali sedap di mata. Berbagai bentuk kristal tersebut dapat ditemukan di alam. Bentuk-bentuk kristal ini bergantung pada jenis ikatan molekuler antara atom-atom untuk menentukan strukturnya dan juga keadaan terciptanya kristal tersebut. Bunga salju, intan, dan garam dapur adalah contoh-contoh kristal. Susunan yang sempurna ada di keseluruhan material kristal pada skala atom tidaklah ada. Semua bahan padat mengandung jumlah besar cacat atau ketidaksempurnaan. Beberapa material kristalin mungkin menunjukkan sifat-sifat elektrik khas seperti efek ferroelektrik atau efek piezoelektrik. Kebanyakan material kristalin memiliki berbagai jenis cacat kristalografis. Jenis dan struktur cacat-cacat tersebut dapat berefek besar pada sifat-sifat material tersebut. Tujuan. Yang pertama, tujuannya yaitu kita dapat mengetahui dan memahami karakteristik material penyusun zat padat. Yang kedua, kita mengetahui dan memahami cacat kristal pada zat padat, di mana kristal merupakan penyusun zat padat. Permasalahan yang mendukung belajar tentang ini atau belajar tentang imperfection atau cacat kristal ini adalah menjelaskan komponen menyusun material pada zat padat yang berupa kristal, macam-macam cacat kristal dan penyebabnya. Dasar teori. Yang pertama kita harus mengetahui apa itu kristal. Kristal adalah suatu kepadatan yang atom, molekul atau ion penyusunnya terkemas secara teratur dan polanya berulang melebar secara 3 dimensi. Secara umum, zat cair membentuk kristal ketika mengalami proses pemadatan. Pada kondisi ideal, hasilnya bisa berupa kristal tunggal yang semua atom-atom dalam padatannya terpasang pada kisi atau struktur kristal yang sama. Tetapi secara umum, kebanyakan kristal terbentuk secara simultan sehingga menghasilkan padatan polikristalin. Kristal terbentuk karena proses kristalisasi. Pengertian kristalisasi tersendiri yaitu proses pembentukan kristal yang terjadi pada saat pembekuan, perubahan dari fase cair ke fase padat. Jika ditinjau dari mekanisme kristalisasi dapat melalui 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap nucleation atau pembentukan inti. Yang kedua itu tahap crystal growth atau pertumbuhan kristal. Yang pertama kita akan membahas tentang tahap nucleation atau disebut dengan pembentukan inti. Nukleasi akibat penggabungan molekul-molekul sulit membentuk cluster yang kemudian tumbuh menjadi kristal. Dalam urutan supersaturasi terjadi penambahan solut sehingga medifusi ke cluster dan tumbuh menjadi lebih stabil. Ukuran kristal lebih besar maka solubility kecil sebaliknya. Ukuran kristal kecil maka solubility-nya besar. Oleh karenanya, jika ada kristal yang berukuran lebih besar maka kristal akan tumbuh, sedangkan kristal kecil akan terlarut lagi. Teori yang menjelaskan hal ini adalah teori mirrors. Ini merupakan gambar atau kondisi kurva dari solubility, di mana pendinginan larutan mempunyai kondisi di titik A ini. Selama pendinginan sampai melewati kurva solubility, belum terbentuk kristal. Pendinginan diteruskan melalui titik B sampai ke titik B ini, dan kristal memulai terbentuk dan konsentrasi larutan menjadi di titik C. Berada di titik C ini, atau di sini sebagai larutan induk atau mother liquor. Kurva ini merupakan batas di mana pembentukan inti dimulai dari secara spontan dan kristalisasi mulai terbentuk. Ada kecenderungan pada kurva ini sebagai sebuah daerah di mana kecepatan nukleasi meningkat. Yang kedua yaitu tahapan crystal growth atau pertumbuhan kristal. Secondary nucleation atau contact nucleation. Nukleasi terjadi jika kristal bertabrakan dengan bahan lain, pengaduk, dinding atau pipa tangki. Nukleasi dapat dipercepat dengan adanya bibit kristal. Energi aktivitasnya lebih kecil daripada primary nucleation. Seeding yaitu
menambah bibit kristal atau berukuran kecil pada awal sintesa. Proses terbentuknya kristal. Ada pun beberapa cara terbentuknya kristal secara sederhana bahwa dalam keadaan cair, atom-atom tidak memiliki susunan yang teratur atau selalu mudah bergerak dan punya temperatur yang relatif tinggi serta atom-atom yang memiliki energi yang cukup banyak sehingga mudah bergerak dan tidak ada pengaturan letak atom relatif terhadap atom lainnya. Dengan semakin turunnya temperatur, maka energi atom akan semakin rendah dan semakin sulit bergerak sehingga atom-atom ini mulai mencari atau mengatur kedudukan relatif terhadap atom lainnya dan mulai membentuk lattice. Proses ini terjadi pada temperatur yang relatif lebih dingin di mana sekelompok atom menyusun diri membentuk inti kristal. Inti-inti ini akan menjadi pusat dari proses kristalisasi selanjutnya. Cacat kristal atau imperfection. Cacat dapat terjadi karena adanya solidifikasi atau pendinginan ataupun akibat dari luar. Cacat garis atau line defect. Cacat tersebut dapat berupa pertama itu cacat titik atau point defect, yang kedua itu cacat bidang atau interfacial defect, dan tiga itu cacat ruang atau fault defect. Yang pertama kita akan membahas tentang cacat titik atau point defect. Di sini dapat kita melihat gambar contoh dari cacat titik tersebut. Cacat titik tersebut dapat terjadi karena yang pertama itu yaitu cacat kekosongan atau vacancy yang terjadi karena tidak terisinya suatu posisi atom pada lattice atau kekosongan sisi kisi, yaitu sisi yang seharusnya ditempati oleh atom. Kehilangan atomnya, vakansi terbentuk selama proses pembekuan dan juga dapat karena getaran atom yang mengakibatkan perpindahan atom dari sisi kisi normalnya. Yang kedua yaitu interstitial atau sisifan adalah salah tempat. Posisi yang seharusnya kosong justru ditempati atom. Sisifan ini secara umum lebih tepat daripada vacancy diffusion karena ikatan dari interstiti terhadap atom-atom sekelilingnya lebih kuat dan terdapat beberapa posisi interstiti dibandingkan posisi kekosongan dalam hal berdifusi. Yang ketiga itu impurity atau ketidakmurnian. Adapun adanya atom asing yang menggantikan tempat yang seharusnya diisi oleh atom. Impuritas adalah atom yang asing yang hadir pada material. Logam murni yang hanya terdiri dari suatu jenis atom adalah tidak mungkin. Impuritas bisa menyebabkan cacat titik pada kristal. Ada paduan di mana atom impuritas sengaja ditambahkan untuk mendapatkan karakteristik tertentu pada material seperti untuk meningkatkan kekuatan mekanik dan ketahanan korosi. Yang keempat itu cacat Schottky dan Frankel. Yang cacat ini banyak dijumpai pada kristal ionik. Cacat Schottky adalah berupa kosongan pada suatu titik kisi bersama-sama dengan cacat sisifan di permukaan. Sedangkan cacat Frankel adalah kekosongan berpasangan dengan sisifan di dalam kristal yang dapat membentuk cacat Frankel tersebut. Yang kedua itu cacat garis atau line defect. Cacat yang menimbulkan distorsi pada lattice yang berpusat pada suatu garis. Sering pula disebut dengan dislokasi. Secara umum ada tiga jenis dislokasi. Yang pertama itu dislokasi ulir, dislokasi sisi atau pinggir, dan dislokasi campuran. Kita dapat melihat gambar dari dislokasi sisi, yang dimana terdapatnya bidang atom ekstra atau setengah bidang dimana sisinya terputus di dalam kristal. Yang berikutnya itu cacat bidang atau interfacial defect. Cacat bidang atau interfacial defect pada bahan polikristal zat padat tersusun oleh kristal kecil yang disebut butir atau grain. Setiap butir dapat berukuran mulai dari nanometer hingga mikrometer. Pada setiap butir atom-atom tersebut pada arah tertentu, dan arah keteraturan atom ini bervariasi dari satu butir ke butir lain. Antara dua dimensi dan umumnya misalkan daerah dari material yang mempunyai struktur kristal berbeda atau arahnya kristalnya berbeda. Misalnya batas butir atau karena batas butir ini adalah membeku paling akhir dan mempunyai orientasi serta arah atom yang tidak sama. Semakin banyak batas butir maka akan semakin besar peluang menghentikan dislokasi. Kemudian contoh yang berikutnya adalah twin atau batas butir tapi spesial. Maksudnya antara butiran satu dengan butiran lainnya merupakan cerminan, dan ini menimbulkan cacat pada daerah batas butir sehingga disebut cacat batas butir. Yang berikut cacat ruang atau bulk defect. Secara permanen disebut dengan
Deformasi plastis. Deformasi plastis terjadi dengan mekanisme. Yang pertama itu yaitu slip, yang merupakan perubahan dari metalik material oleh pergerakan dari luar sepanjang kristal. Bidang slip dan arah slip terjadi pada bidang grafik dan arah atom yang paling padat karena dia butuh energi yang paling ringan atau kecil. Yang berikut itu twinning. Terjadi bila satu bagian dari butir perubahan orientasinya sedemikian rupa sehingga susunan atom di bagian tersebut akan membentuk simetri dengan bagian kristal yang lain yang tidak mengalami twinning. Kita akan bahas lebih dalam lagi, yaitu pertama kita akan bahas tentang cacat kristal dalam padatan. Cacat kristal sempurna atau perfect kristal adalah terdapat pengulangan posisi timbang atom-atom penyusun kristal. Terdapat berbagai cacat-cacat sebagai penyimpanan dari kristal sempurna, tapi yang akan dibahas hanyalah cacat titik. Cacat paling sederhana adalah kehilangan atom pada posisi tertentu dalam kristal atau valensi, yang sering disebut dengan cacat Schottky. Cara memodelkan cacat ini adalah dengan menganggap terjadinya perpindahan suatu atom atau molekul dari suatu titik ke dalam disukai. Cacat diimbang oleh penaikan entropi akibat peningkatan keteraturan kristal. Kita gunakan anggapan yang pertama, itu energi yang diperlukan untuk memindahkan atom dari kisi ke permukaan adalah V, dan kekosongan yang ada amatlah jarang sehingga proses ini dianggap independen. Dengan asumsi ini dapat dituliskan kristal ke permukaan. Perubahan ini adalah entron atau tidak disukai, tetap diimbangi oleh penaikan entropi akibat peningkatan keteraturan kristal. Kita gunakan anggapan yang pertama, itu energi yang diperlukan untuk memindahkan kita dapat melihat gambar dari dimana di sini adalah cacat bagian C atau kekosongan. Di sini kita dapat melihat contoh dari cacat bagian C tersebut atau kekosongan, yang dimana cacat bagian C itu adalah salah satu macam cacat titik adalah cacat interstiti, yaitu sebuah atom dari bahan kristal yang berdesakan ke dalam sisi interstiti, yaitu ruang kosong kecil di mana dalam kondisi normal tidak diisi atom. Pada logam interstiti diri mengakibatkan distorsi yang relatif besar di sekitar kisi karena atom interstisi lebih besar dari ruang interstisi. Karena itu pembentukan cacat ini kemungkinan kecil dan juga konsentrasinya kecil, di mana konsentrasi jauh lebih kecil dari cacat vakansi. Difusivitas atom. Pada suhu tertentu, tidak semua atom atau molekul mempunyai energi yang sama pada saat tertentu. Terdapat suatu spektrum energi di antara atom-atom, mulai dari nilai mendekati 0 sampai nilai yang sangat tinggi tetapi tetap mendekati harga rata-rata. Sebaliknya, untuk periode waktu tertentu, setiap atom dan memiliki serangkaian nilai energi mulai dari sekitar 0 sampai nilai yang sangat tinggi, tetapi tetap mendekati harga rata-rata. Sebaliknya, untuk periode waktu tertentu, setiap atom akan mendapat nilai energi mulai dari sekitar 0 sampai nilai yang sangat tinggi, tetapi tetap mendekati harga itu. Dalam dua kondisi ini, atom kemungkinan mempunyai cukup energi untuk memutuskan ikatannya dan melompat ke posisi baru dan mengalami suatu proses difusi. Difusivitas bergantung dari jenis atom yang larut, struktur bahan padat, dan perubahan suhu. Di sini kita dapat melihat tabel difusivitas atom. Saya berdapat perbedaan dari nilai difusi atom yang di tabel ini. Ada beberapa bahan atau padatan disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu suhu yang lebih tinggi menghasilkan difusivitas yang lebih tinggi pula. Atom-atom memiliki energi yang termal yang lebih tinggi. Oleh karena itu terbesar kemungkinan untuk mencapai energi yang dapat melampaui hambatan antara atom-atom. B. Karbon memiliki difusivitas yang lebih tinggi daripada nikel.
dalam besi karena atom karbon lebih kecil. C. Tembaga lebih mudah berdifusi dalam aluminium daripada tembaga sendiri yang oleh karena ikatan Cu lebih kuat daripada ikatan Al. Atom-atom mempunyai difusivitas yang lebih tinggi dalam besi KPR daripada dalam besi KPS karena KPR mempunyai faktor tumbukan yang lebih rendah atau lubang sisipan dalam KPS lebih besar dibanding lubang sisipan dalam KPR. Difusi berjalan lebih cepat melalui batas butir karena merupakan daerah yang cacat kristal. Kesimpulan dari materi ini yaitu, pertama, kita harus mengetahui apa itu kristal. Kristal itu merupakan padatan yang atom, molekul atau ion penyusunnya terkemas secara teratur dan polanya terulang melebar secara 3 dimensi. Kristal terbentuk dari zat cair dan mengalami proses pemadatan. Pada keadaan ideal, zat cair yang membentuk kristal tersebut hasilnya biasa berupa kristal tunggal, tetapi secara umum kebanyakan kristal terbentuk secara simultan sehingga menghasilkan padatan polikristalin. Yang kedua itu kristal merupakan suatu bahan penyusun zat padat sehingga keadaan kristal harus diketahui. Adapun macam-macam zat pada kristal yang terlain itu cacat titik, macam-macam cacat. Yang pertama itu titik, cacat garis, cacat bidang, dan cacat peluang. Terima kasih, cukup sekian hasil pemaparan saya terhadap materi cacat pada kristal logam. Semoga bermanfaat. Terima kasih.